Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, semoga pagi hari ini kita selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menambahkan semangat kita pagi hari ini, Pak Muryadi mengajak anak-anak untuk tambah semangat dengan tepuk semangat. Mari kita tepukkan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa semangatnya. Oke, selanjutnya, bahwa sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar kita nanti lebih maksimal. Pada ketua kelas, waktu dan tempat dipersilahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Ketua atas memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya anak-anakku semua, demi meningkatkan rasa tumbuh cinta tanah air kepada Indonesia, silakan anak-anak untuk berdiri sebentar, kita menyanyikan lagu nasional. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Anak-anakku semua, pagi hari ini kita akan yaitu literasi bacaan Al-Quran. Silahkan dibuka Al-Qurannya atau yang ada di HP, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122. Ya, ini silahkan dipimpin dari seksi agama. Mari kita baca literasi pada pagi hari ini, surat Al-Taubah ayat 122. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mbak Alum, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Pak Muryadi akan membacakan absensi pada hari ini, nggih. Hari ini semua masuk? Tidak. Coba Pak Muryadi absensi dulu. Amir ada? Hadir. Untuk selanjutnya anak-anak, Pak Muryadi ingin merangsang kembali materi yang sudah disampaikan Pak Muryadi minggu yang lalu, yaitu tentang apa? Perbedaan dan zakat mal. Berarti anak-anak sudah ingat kembali materi tentang Pak Muryadi yang sampaikan pada minggu yang lalu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Dan hari ini Pak Muryadi akan membahas tentang ini. Wah, kira-kira anak-anak dari gambar yang di sini, silakan ada yang mempunyai pendapat atau tidak? Nah, mungkin anak-anak kenal dengan salah satu di gambar ini. Kenal. Siapa menurut kalian yang Anda kenali? Habibie. Yang mana Pak Habibie itu? Oh, yang pakai kacamata dan peci seperti Pak Guru, toh? Nah. Oke. Nah, Pak Habibie ini dan seluruh jajaran yang ada di sini, bahwa dia adalah manusia yang mempunyai IQ di atas 200. Dengan menemukan banyak teori dan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Anak-anak, kali ini Pak Muryadi akan merangsang kepada anak-anak supaya semangat dalam belajar, yaitu tentang motivasi pembelajaran. Di sini ada video. Silakan anak-anak amati video di sini. Nanti boleh mengungkapkan apa yang dimaksud dalam video ini. Di sini bahwa
manajemen kelompok itu perlu dalam sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan materi yang di sini adalah nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Tujuannya apa dalam pembelajaran ini? Anak-anak nanti bisa yang pertama memiliki sifat semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran surat At-Taubah ayat 102, 122 dan hadis yang terkait. Dari hal ini sebelum Pak Muryadi menjelaskan lebih mendalam, kira-kira ada yang ditanyakan? Oh ya, Mas Yuwa, silahkan. Apa hukumnya menuntut ilmu? Nah, ini pertanyaan yang mendasar sekali. Apa hukumnya menuntut ilmu? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena hukumnya adalah wajib. Bagus, Mas Yuwa. Tepuk tangan untuk Mas Yuwa. Ya. Kemudian anak-anak, setelah ini anak-anak silakan membentuk kelompok. Nah, dari kelompok tersebut nanti akan ada diskusi kelompok tentang materi yang Pak Mur sampaikan pada pagi hari ini. Oke, waktu habis dalam pembentukan kelompok. Di sini sudah ada beberapa kelompok, kelompok A, kelompok B, C, D, E. Di situ nanti kita akan berdiskusi banyak tentang materi pagi hari ini. Makanya Pak Muryadi akan menjelaskan tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Kemudian anak-anak, kalian akan mengamati pembelajaran yang Pak Muryadi buat. Di sini ada video pembelajaran. Silahkan amati dengan sebaik mungkin. Jangan lupa keluarkan buku dan kertas serta pensil atau bolpennya untuk mencatat apa isi dari video pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, silakan semak baik-baik video pembelajaran ini. Yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Nah, di situ tadi kita sudah melihat video pembelajaran tentang menuntut ilmu, hukumnya, bahkan apa manfaat dari setiap orang yang menuntut ilmu. Itu nanti kita bahas di diskusi bersama yang nanti akan dipresentasikan dari kelompok. Kemudian di sini Pak Mur akan memperdalam lagi materi tentang menuntut ilmu. Al-ilmu itu menurut bahasa adalah memahami atau mengetahui. Kemudian anak-anakku semua, di sini pasti kita tidak asing dari hadis tentang menuntut ilmu. Coba, hadis menuntut ilmu apa? Tolabul ilmi farindatun ala kulli muslim. Kemudian Pak Muryadi akan membahas materi hari ini lebih mendalam tentang ayat Al-Quran menuntut ilmu. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Oke, yang di sini akan dibacakan oleh Mbak Farelina. Monggo silakan dibacakan. Terima kasih kepada Mbak Farilina, suaranya merdu ya. Selanjutnya, saya minta tolong pada anak-anak salah satu membacakan arti dari surat At-Taubah ayat 122. Ya, silakan. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi surga. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Rahmat. Kemudian anak-anak, di sini ada hadis tentang menuntut ilmu yang tidak asing untuk kita semua. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bareng ya dibaca. Thalabul ilmi farindatun ala kulli muslimin. Kemudian anak-anak silakan diskusi kelompok. Pak Muryadi memberikan waktu 10 menit untuk diskusi kelompok tentang isi kandungan surat At-Taubah ayat 122. Ya, silahkan diskusi 10 menit. Oke,
waktu habis diskusinya sudah 10 menit nggih. Nah, untuk itu silahkan dipresentasikan kelompok yang kebagian mempresentasikan isi kandungan surat At-Taubah. Siapa yang berani, kelompok mana? Oke, silahkan dari kelompok 2, Mas Yakia. Kandungan surat At-Taubah ayat 122 menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Yakia. Nah, terima kasih, tadi sudah presentasi dari kelompok 2 yang luar biasa dengan semangat yang menggebu-gebu. Kemudian Pak Mur jelaskan juga bahwa isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang pertama apa, Mbak? Dari sebuah komunitas harus ada yang belajar. Oke, bareng-bareng. Yang kedua apa? Belajar ilmu Allah. Nah, itu termasuk beberapa isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 122. Kemudian anak-anak, Pak Muryadi akan membagikan LKPD kepada anak-anak tentang yaitu lembar kerja peserta didik. Di situ nanti anak-anak akan menjawab di antara kelompok masing-masing. Langsung kita diskusikan bersama, kita koreksi bersama tentang apa yang kalian ketahui tentang hukum menuntut ilmu. Ya, kelompok 1. Hukum menuntut ilmu itu wajib. Wajib karena setiap umat wajib menuntut ilmu untuk memperluas wawasan dan hidup menjadi lebih terarah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Ya, betul sekali, karena hukum menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua. Kemudian yang kedua, tulislah atau bunyikan Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya. Kelompok mana? Ini bagiannya? Oh, kelompok sini. Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Terus yang terakhir, sebutkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kelompok mana ini? Ya, silakan. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. 1. Mereka yang menuntut ilmu yang baik, kemuliaannya seperti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 7. Luar biasa. Penutup hari ini Pak Muryadi akan menyimpulkan bahwa ilmu itu sebagai kebutuhan pokok manusia. Karena pentingnya ilmu, Allah memerintahkan Nabi untuk selalu meminta tambahan ilmu. Maka dalam Quran surat At-Taha ayat 144, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah, wahai pemeliharaku, tambahkanlah padaku yaitu ilmu. Terima kasih anak-anak semua. Pembelajaran kali ini mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak, alhamdulillah. Sudah paham semua, nggih? Ya, insya Allah paham semua. Untuk itu anak-anak nanti di rumah ada PR, pekerjaan rumah. Silakan nanti buka buku paket halaman 103, yaitu tentang berkenaan menuntut ilmu. Kemudian hari ini dari penilaian LKPD, lembar kerja kegiatan peserta, yang mendapatkan penghargaan kelompok terbaik adalah kelompok 5. Tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 5 nanti berhak untuk mendapatkan diskon makan di kantin selama 1 jam. Ya. Terima kasih. Cukup sekian dari Pak Muryadi. Semoga bermanfaat dan hari ini kita dimudahkan dalam segala urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.